Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan properti di wilayah Jakarta Timur, telah hadir perbincangan dengan Bapak Indra Utama dengan Ketua DPP RE Bapak Setio Maharso. Inilah liputannya. Selamat pagi pemirsa MyHome TV. Kali ini kita akan bersama Bapak Setio Maharso. Beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Beliau akan membicarakan mengenai properti secara umum dan prospek bagaimana membeli dan berinvestasi properti khususnya di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Maharso. Pagi Mas Indra. Mungkin Pak Ketua bisa sampaikan seperti apa prospektus properti ke depan terutama Pak, karena ini juga udah mau akhir tahun. Ya, jadi bisnis properti seperti dikatakan teman-teman bahwa kita tidak pernah takut dengan pasar, karena selama masih ada cinta, bisnis properti masih berjalan. Ya. Nah, bagaimana kondisi properti sendiri di Indonesia? Indonesia itu salah satu negara di mana propertinya masih yang termurah di dunia, bukan di ASEAN tapi di dunia. Kemudian dari data BPS, Biro Pusat Statistik, bahwa kekurangan rumah di Indonesia masih sekitar 13,6 juta. Dengan pertumbuhan per tahunnya 800.000, padahal ketersediaan kita hanya 25%-nya. Ya. Sehingga masih sangat menjanjikan. Nah, apa yang menjadi kendala? Tentunya banyak. 25% itu hanya anggota RE. Anggota RE, ya. Kalau di total dengan proyek pemerintah dan sebagainya mungkin sampai 40% lah. Nah, kendalanya tentu yang pertama masalah pembiayaan. Kemudian masalah legalitas dan ketiga infrastruktur. Ya. Pembiayaan ini masih ada ketimpangan antara hilir dan hulu. Hilirnya di KPR dan KPA, hulunya masalah kredit modal kerja buat properti itu tidak pernah ada. Yang ada kredit konstruksi. Padahal namanya kredit konstruksi itu membiayai kontraktor, bukan membiayai industri properti itu sendiri. Nah, ini kita sedang berusaha meyakinkan regulator, ya, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk bisa membuka keran bahwa tidak semua developer itu mampu membiayai proyeknya sendiri. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga akademisi untuk meneliti sebetulnya seberapa besar sumbangan real estate Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, mungkin nanti akan kita announce di Rakernas kita di bulan November. Ada yang bilang bahwa properti kita sudah overpriced Pak. Nah, Pak Ketua. Overpriced memang banyak rumors, banyak informasi baik dari regulator maupun dari rekan-rekan, tetapi kita sudah buktikan dengan pihak perbankan waktu 3 bulan yang lalu dengan adanya musyawarah di DKI bahwa untuk kredit properti masih terlalu kecil. Ya, satu. Yang kedua, kalau overpriced di suatu wilayah tentunya tidak bisa disamaratakan bahwa seluruh Indonesia itu overpriced. Yang kedua, yang menyebabkan overpriced juga kadang-kadang regulator sendiri, di mana tiap tahun mereka menaikkan harga NJOP-nya. Ada di suatu daerah NJOP-nya lebih tinggi dari harga pasar. Nah, ini kan juga sangat membingungkan buat kita, karena kalau kita bertransaksi otomatis yang dipakai NJOP, berarti kita rugi untuk membayar pajak-pajak. Ya. Jadi sebetulnya masalah overpriced apa tidak, tentunya dilihat case per case. Misalnya segmentasi di Jakarta Barat sudah overpriced bukan? Saya pikir Jakarta Timur belum, karena pertumbuhannya paling lambat untuk di wilayah DKI. Nah, ini mungkin Bapak singgung Jakarta Timur. Belakangan ini Jakarta Timur sering disebut sebagai target investasi yang cukup menarik di DKI Jakarta, terkait juga dengan sudah keluarnya RUTR Jakarta 2030. Seperti apa prospeknya Pak? Begini, Jakarta Timur itu merupakan salah satu sentra di wilayah DKI sesuai tata ruang, ada sentra barat dan sentra timur. Nah, kenapa Jakarta Timur agak lambat dibanding Jakarta Barat? Karena infrastrukturnya belum siap.
rencana tahun 2012 di sana akan ada perpindahan terminal Pulau Gadung ke arah Pulau Gebang. Nah ini harusnya bisa memicu tumbuhnya infrastruktur yang baru di Jakarta Timur. Kita sering bercanda bahwa Jakarta Timur dengan Timur Jakarta itu sangat dekat sehingga menimbulkan persepsi bahwa Jakarta Timur itu ya Timur Jakarta, sehingga sangat susah kita menaikkan harga jualnya. Kita boleh bilang Jakarta Timur ini masih jauh dari overprice mungkin, Pak? Jauh. Nah, kalau dari sisi investasi, seberapa besar prospek persentase kenaikannya? Prospeknya sangat besar, karena begini, satu, Jakarta Timur itu diapit oleh beberapa infrastruktur tol, tapi belum arterinya. Kalau tolnya oke, ya ada Cikampek, ada Jagorawi, ada Jor, tapi setelah keluar dari tol itu belum connect. Dan belakangan Jakarta Timur juga banyak dibangun apartemen. Ya. Prospek Jakarta Timur untuk apartemen seperti apa? Mudah-mudahan masyarakat ini begini, kita tinggal di apartemen itu tidak bisa membalikkan seperti membalik tangan. Perlu sosialisasi budaya. Ya. Kebetulan di Jakarta Timur itu kan paling padat penduduknya dibanding wilayah-wilayah lain. Kemudian juga segmentasinya heterogenya sangat tinggi. Nah ini perlu sosialisasi. Mungkin yang beli di situ harus paham bahwa nanti kalau tinggal di apartemen tidak bisa lagi dia pakai sarung buka pintu ngobrol udah nggak bisa, karena kan individualisasinya terlalu tinggi. Ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman developer dan psikolog lah. Demikian wawancara kita dengan Bapak Setio Marso, Ketua Umum DPP RE Indonesia.